Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Nah, karena keterbatasan waktu akhirnya ya yang penting bisa bikin konten. Aku ini dalam perjalanan. Ini aku mau ke Denpasar lagi. Sekarang jemput istri. Oke, itu biar nggak jadi curcol. Anyway, sorry kalau videonya agak ini ya kualitasnya ya. Ini aku bikin pakai HP aja. Alright, ini aku mau tampilin update seputar Inter per hari ini. Nah, karena ini video nggak pakai edit sambil jalan, jadi harap dimaklumi nanti kalau ada putus-putus, ada gagap segala macam. Juga ada jeda karena aku harus mengingat-ingat sambil berusaha mobilnya biar nggak tabrakan. Alright, let's start from Skriniar. Perpanjangan kontrak Skriniar ini kan lumayan bikin ketar-ketir ya. Nah, kabar terbaru itu kontraknya akan dimulai, negosiasinya ya akan dimulai setelah pertandingan Inter lawan Pilsen. Nah, ini mulai agak bikin ketar-ketir, terus terang aja. Kenapa? Kan itu pertanyaannya. Kenapa kok ketar-ketir? Karena tempo hari itu dibilang mau nego setelah lawan Salernitana. Sekarang tahu-tahu setelah lawan Pilsen. Sekarang lawan Pilsen itu kan masih kita ketemu Fiorentina, habis lawan Pilsen masih lagi beberapa hampir lagi seminggu kan. Padahal sebelumnya itu si agennya Skriniar udah ada di Milan dari dari 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Nah ini nih kan lumayan membagongkan, tapi alasannya cukup masuk akal. Kenapa mesti setelah Pilsen? Ada spekulasi bahwa Inter ingin memastikan bahwa klub kita atau Inter sudah pasti lolos ke fase knockout Liga Champions. Seperti yang kawan-kawan tahu kan, kalau udah lolos itu dapat duit banyak. Jadi ya kita kan lagi kesulitan duit, at least kita bisa sadar bahwa wah, kita udah pasti dapat duit sekian. Kalau nggak salah aku baca terakhir, kalau kita lolos ke fase berikutnya itu minimal kita udah dapat 74 juta euro dari Liga Champion. Nah itu soal Skriniar. Next, soal penjualan Inter. Nah, ada kabar bahwa sebelumnya kan si Suning dia nggak mau jual Inter, maunya cari rekan sebagai sesama investor, dalam artian tidak dia jual mayoritas sahamnya, jadi paling berapa 20%, 30% gitu. Nah, akhirnya sekarang kan Suning berbalik arah, berubah pikiran, ya udah kita jual ini aja, jual lelean aja. Nah, masalahnya sekarang kan dia minta harga 1,2 miliar. Itu kan lumayan gede. Bukan lumayan gede sih, gede banget sih sebenarnya. Ada kemungkinan Inter itu akan ditawarkan kepada konsorsium. Konsorsium itu maksudnya adalah kumpulan dari beberapa organisasi, beberapa badan. Ya tentu saja dari beberapa badan ini ada satu ininya dong, ada satu kepalanya gitu. Cuma beda di ini aja, tidak benar-benar satu orang kayak misalnya dulu Abramovich yang punya. Nah, sekarang ini Chelsea itu yang punya itu ya konsorsium. Cuma yang di konsorsium itu si Todd Boehly yang ininya, yang bosnya lah gitu sih. Sebenarnya aku kurang suka sih kalau gaya konsorsium gini, karena makin banyak kepala yang ini, orang maunya beda-beda gitu. Aku lebih suka dalam sebuah sepak bola nggak pakai unsur demokrasi, udah totaliter ini aja, apa sih istilahnya, tangan besi gitu loh. Kalau kita dapat orang yang pas, ya udah terserah dia maunya gimana, itu yang dilakukan. Nah, itu soal penjualan Inter. Berikutnya soal, nah kan sekarang aku niat lagi apa tadi, penjualan Inter, Skriniar, tuh lupa dah. Oh ini kok lupa, ini topik utama justru hampir lupa. Simeone, kemarin ada yang bilang, bang gimana, katanya Inzaghi mau diganti sama Simeone. Kita bahas ya. Simeone ini adalah tipe pelatih yang seperti Mourinho.
dalam artian dia itu punya karisma, dia itu orangnya emosional. Emosional itu belum tentu jelek loh. Dalam hal ini bisa jadi emosional itu justru bagus. Nah, kalau dari segi karisma, kemampuan dia untuk menguasai ruang ganti, Simeone ini salah satu yang terbaik. Dia orangnya keras, pemain seperti apapun hampir semua bisa dia kuasai. Kalau kawan-kawan ingat kasusnya Griezmann itu jadi pemain top banget lah di Atletico, pindah ke Barcelona melempem, sekarang pindah ke Atletico bagus lagi. Ini kan kelihatan kan kualitas ininya kan, kualitas apa ya, the man behind the gun gitu loh. Ini masih pemain yang sama kok bisa di Atletico Madrid bagus banget, di Prancis bagus banget, atau di Barcelona melempem kok. Jadi kalau dari segi man management tidak ada yang usah diragukan lagi terhadap Simeone. Masalahnya adalah kalau bagiku dua. Satu, gaji dia itu gede banget. Aku tidak nyangka kemarin pas live itu ada yang bilang, "Bang, ini kan pelatih dengan gaji tertinggi." Hah? Masa sih? Gak mungkin toh, masa lebih tinggi gajinya dibandingkan Pep Guardiola? Ternyata benar, Pak. Gajinya itu kemarin kalau nggak salah aku lihat itu gajinya si Diego Simeone itu 30 juta euro lebih. Ini kan wow banget. Nggak mungkin Inter bisa gaji kayak gini. Bahkan itu kalau dibagi dua pun jadi 15 juta, sulit. Jadi dalam hal ini Simone Inzaghi masih unggul karena dia kan ya dikasih gaji ini, ya ini mau dikasih gaji aja udah bersyukur kayaknya dia. Itu pertama soal gaji yang paling utama ini. Yang kedua soal gaya permainan. Nah ini seperti pisau bermata dua, karena kita suka dengan, aku ya, jangan siapa tahu ada yang nggak suka kan. Aku suka dengan gaya permainan Inzaghi musim lalu yang menyerang, ada tiki-takanya, itu aku suka. Cuma yang aku nggak suka itu karena permainan cenderung lambat. Permainan yang lambat ini sebenarnya bukan hal yang otomatis jelek juga. Ada juga bagusnya permainan yang lambat itu, ya minimal kalau kita punya pemain-pemain yang nggak bisa lari cepat itu tetap bisa bersinar ya. Contohnya si De Vrij, kemudian Skriniar. Tapi aku nggak akan terlalu banyak lah ngomong soal permainan lambat versus cepat ini. Intinya adalah aku suka dengan gaya permainan Simone Inzaghi, dan aku masih berpendapat kalau dia dikasih waktu yang cukup, ini akan jadi pelatih besar di Inter. Dia bisa membawa Inter sedikit demi sedikit kembali ke masa kejayaan Inter, asalkan dapat dukungan yang tepat ya, terutama masalah duit toh. Itu ya bullshit aja. Kita mau juara mau ini tapi nggak ada duit buat beli pemain kan. Nah, soal ini lagi kita tahu Simeone dia bisa bawa Atletico Madrid jadi juara La Liga dengan duit yang minim. Pemain yang sebenarnya pemainnya seadanya, tapi sama dia disulap jadi pemain yang luar biasa. Nah, ini kekuatan Simeone. Cuman masalahnya adalah Simeone ini adalah pelatih yang mainnya cenderung bertahan. Nah, apakah kawan kawan-kawan siap dengan tim yang ya mainnya bertahan, low block, main ngandelin serangan balik aja. Nah kayak gitu. Walaupun di sisi lain sekarang kan Simone Inzaghi itu sedang menuju era itu, karena sekarang permainan Inter juga diubah jadi ke counter attacking tim gitu loh. Itu kan sebenarnya agak-agak bingung. Di satu sisi Simone Inzaghi menurutku apa yang dia lakukan di Inter itu luar biasa. Aku sebenarnya memprediksi bahwa Inter kan lagi krisis.
sebelum Inter bisa bangkit dari krisis ini bakalan lama, minimal sampai pertengahan musim, sedikit demi sedikit. Tapi ternyata lumayan cepat dia bisa memutar balik ini Inter. Dan yang paling menurutku fenomenal dia bisa mengatasi Barcelona 1 kali menang 1 kali seri dengan skor yang gede loh. Ingat, aku sudah pernah bilang ini hal yang luar biasa adalah sebelum ketemu Inter, Barcelona itu cuma kebobolan 1 gol di La Liga. Kalau di Liga Champions dia kebobolan 2 kali lawan Munchen kan kalah 2-0. Kemudian kebobolan 1 lawan Pilsen kan dia menang 5-1 loh. Tapi lawan Inter main 2 kali mereka kebobolan 4 gol. 4 gol loh. Itu gede banget. Makanya aku bilang ini pencapaian luar biasa. Kalau kita mau adu materi pemain Inter dengan Barcelona, harus kita akui kita kalah. Iya. Dembele, Lewandowski, Depay, tapi Depay cedera, sorry. Kemudian siapa? Dia punya Pedri. Wih, gila, ini di masa depan ini akan jadi bintangnya Spanyol ini. Gavi sekarang masih agak eo-eoan, tapi catat omonganku, di masa depan itu Gavi dan Pedri ini akan jadi pilarnya Spanyol. Kemudian itulah kita udah sama-sama tahu ya, sama-sama setuju lah dari materi pemain jauh lah Inter sama Barcelona. Nah, itu kehebatan Inzaghi yang menurutku harus kita apresiasi. Dan satu lagi, bahasa bahwa Simeone bisa melatih Inter ini adalah bahasanya media. Tidak ada sumber dari internal Inter yang bilang bahwa kasusnya adalah memang begitu. Apalagi bahkan pendekatan dari Inter ke pihak Simeone pun nggak ada. Itu yang harus dipahami. Dari Simeone juga nggak bilang bahwa dia ke Inter. Kontrak Simeone itu sebenarnya berakhir akhir 2023. Tapi ada kemungkinan benar 2023. Jadi itu di musim dingin kalau nggak salah ya. Sorry kalau salah, nanti dikoreksi aja. Tapi spekulasinya itu kan musim panas nanti, akhir musim ini dia sudah pergi. Walaupun kontraknya masih lagi 6 bulan. Nah, ini pun sebenarnya belum pasti gitu loh. Masih ada kemungkinan dia akan diperpanjang kontraknya sama Atletico Madrid. Karena dia sudah cocok lah. Walaupun sekarang Atletico Madrid itu lagi terseok-seok, tapi kan ya bukan salahnya pelatih juga kalau pemain yang dikasih itu pemain acak-aduk doang. Ya apa yang mau diharapkan kan? Kalau kawan-kawan gimana nih Simeone versus Simone Inzaghi? Kalau aku suka Simeone, tapi aku masih berpikir bahwa Inzaghi layak diberi kesempatan, layak diberi terutama coba dulu kasih Simone Inzaghi pemain-pemain yang benar-benar bagus. Misalnya Dumfries kan saat ini ya pemain terbaik kita di wingback kanan. Coba dulu kasih Simone Inzaghi pemain back kanan yang sekelas Joao Cancelo. Nah, kemudian di kiri kan Di Marco ini kan sebenarnya, sorry to say ya kalau ada yang ngefans sama Di Marco ini pemain tier 2 gitu loh. Kalau dibandingin sama Perisic dia jauh banget. Sekarang Di Marco seolah-olah jadi pemain andalan Inter itu kan karena Gosens lagi jelek. Tapi kalau kita bandingkan antara Di Marco dengan Perisic itu jauh banget Pak, jauh banget. Dari segi crossing, bagusan crossingnya Perisic, stamina jauh bagusan Perisic. Padahal Perisic, gila umurnya Perisic berapa? 34. Kecepatan juga Perisic menang. Gocek-gocekan apalagi gitu loh. Ini kan masalahnya ya Gosen aja yang belum kembali ke performa dia. Coba kalau Simone dapat pemain yang benar-benar bagus. Kita perlu satu lagi gelandang tengah yang levelnya setara dengan Barella, setara dengan Hakan, sempurna sudah. Kalau Mkhitaryan belum menurutku. Aslani apalagi, Aslani ini kan proyek masa depan kan. Kalau kita misalnya dapat pemain yang sekelas Milinkovic Savic, woi, bayangkan bro, satu pertandingan Hakan main juk,
Belum sampai dia ngos-ngosan, belum sampai capek, ganti SMS masuk, pemain musuh udah capek. Oh, rotasinya tuh benar-benar bisa jalan, nggak mesti nunggu pemain kita capek duluan gitu bro. Kemudian striker lagi, kita perlu satu striker yang sangat bagus. Sebenarnya Lukaku kan sangat bagus kan ya, tapi cedera toh, kan bukan salahnya Inzaghi Lukaku cedera. Itu sih menurutku. Jadi aku masih tetap pro Inzaghi, walaupun tidak mengecilkan kemampuan Simeone, tapi aku tetap pro Inzaghi gitu coy. Alright guys, itu dulu untuk konten kali ini. Sekali lagi aku minta maaf, agak belepotan, agak tersendat-sendat, situasinya seperti ini gitu. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Aduh, ya, aduh.